Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga pada pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku, pembelajaran pada pagi hari ini kita akan mempelajari yaitu tentang persamaan trigonometri. Untuk itu, marilah kita awali pembelajaran kita hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pelajaran kita hari ini yaitu tentang persamaan trigonometri. Nah, untuk kompetensi dasarnya itu adalah menjelaskan dan menentukan penyelesaian persamaan trigonometri. Indikator menjelaskan persamaan trigonometri sederhana. Persamaan trigonometri adalah persamaan yang di dalamnya memuat perbandingan trigonometri. Persamaan trigonometri ini terbagi dua bentuk, yaitu berbentuk kalimat terbuka dan berbentuk identitas. Menyelesaikan persamaan trigonometri dalam bentuk kalimat terbuka berarti menentukan nilai variabel yang terdapat dalam persamaan tersebut sehingga persamaan itu menjadi benar. Terdapat 3 macam rumus periode yang dipakai dalam menyelesaikan persamaan trigonometri bentuk ini, yaitu yang pertama adalah sin X sama dengan sin alpha. Dalam derajat X sama dengan alpha ditambah dengan K kali 360 derajat dan X sama dengan 180 derajat dikurang alpha ditambah dengan K kali 360 derajat. Kemudian dalam radian, X sama dengan alpha ditambah dengan K kali 2pi dan X sama dengan pi dikurang dengan alpha ditambah dengan K kali 2pi. Kemudian yang kedua adalah cos X sama dengan cos alpha, di mana dalam derajat X sama dengan alpha ditambah dengan K kali 360 derajat dan X-nya sama dengan min alpha ditambah dengan K kali 360 derajat. Kemudian dalam derajat dalam radian X sama dengan alpha ditambah dengan K kali 2pi dan X sama dengan min alpha ditambah dengan K kali 2pi. Yang ketiga adalah tan X sama dengan tan alpha. Dalam derajat X sama dengan alpha ditambah dengan K kali 180 derajat. Kemudian dalam radian adalah X sama dengan alpha ditambah dengan K kali pi. Itu tadi adalah 3 macam rumus periode yang dipakai dalam menyelesaikan persamaan trigonometri. Nah, untuk menyelesaikan persamaan sin X sama dengan sin alpha, contoh yang pertama yaitu tentukan semua nilai yang memenuhi persamaan X sama dengan setengah dengan intervalnya adalah X-nya di antara 0 derajat sampai 360 derajat. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Mari kita lihat pembahasan berikut ini. Sin X sama dengan setengah. Nilai berapa sin X itu sama dengan setengah? Sin berapa bahwa nilai itu setengah? Coba kita lihat. Di situ ada tabel, di mana tabel itu adalah tabel sudut-sudut istimewa. Kita lihat di situ untuk sin X-nya sama dengan setengah ada di 30 derajat. Ya, jadi sin X sama dengan sin 30 derajat. Untuk sin X sama dengan sin 30 derajat,
Masih ingat lagi rumus yang kita pelajari tadi? Dalam derajat X-nya sama dengan apa ditambah dengan K kali 360 derajat, dan X sama dengan 180 derajat dikurang dengan apa ditambah dengan K kali 360 derajat. Nah, kemudian untuk 30 derajatnya kita masukkan ke dalam alpanya, sehingga X sama dengan 30 derajat ditambah K kali 360 derajat, kemudian dan X-nya sama dengan 180 derajat dikurang dengan 30 derajat dikali dengan K kali 360 derajat. Selanjutnya X sama dengan 30 derajat ditambah K 360 derajat, dan X sama dengan 180 derajat kurang 30, jadi 150 derajat ditambah dengan K kali 360 derajat. Nah, kemudian kita akan memasukkan nilai K, di mana K itu adalah bilangan bulat. Nah, untuk memenuhi nilai X, maka K-nya kita ganti dengan 0, maka X-nya sama dengan 30 derajat, kemudian X-nya sama dengan 150 derajat. Ingat bahwa untuk sinus positif itu berada di kuadran 1 dan kuadran 2. Kamu perhatikan pada sin X sama dengan setengah, di mana setengah itu adalah positif. Artinya apa? Artinya adalah untuk sinus yang positif itu berada pada kuadran yang pertama dan yang kedua. Sehingga dapat disimpulkan bahwa himpunan penyelesaian dari sin X sama dengan setengah adalah 30 derajat dan 150 derajat. Itu untuk bentuk sinus. Ya. Kemudian penyelesaian kedua yaitu menyelesaikan persamaan cos X sama dengan cos alpha. Kita berikan contoh. Tentukan semua nilai X yang memenuhi persamaan cos X sama dengan setengah akar 2. Dengan intervalnya adalah 0 derajat sampai 360 derajat. Baiklah, nah, akan kita bahas di sini. Untuk cos X sama dengan setengah akar 2. Ya, cos berapa yang dia menghasilkan setengah akar 2? Baiklah, kita lihat lagi, yaitu tabel sudut-sudut istimewa. Kamu lihat di situ pada kosinus yang menghasilkan setengah akar 2 itu adalah 45 derajat. Ya, 45 derajat. Sehingga cos X sama dengan setengah akar 2 kita ganti menjadi cos 45 derajat. Sehingga ruas kiri sama dengan ruas kanan, yaitu sama-sama kosinus. Nah, kalau kosinus sama, maka rumus kosinus kita ingat kembali, yaitu dalam derajat X sama dengan alpha ditambah dengan K 360 derajat, dan X-nya sama dengan min alpha ditambah 360 derajat. Sehingga kita ganti alpha dengan 45, sehingga dapatkan X sama dengan 45 derajat ditambah dengan K kali 360 derajat, dan X-nya sama dengan min 45 derajat ditambah dengan K kali 360 derajat. Kita masukkan nilai K-nya dengan mengganti K-nya dengan 0, maka X-nya kita dapatkan 45 derajat dan X-nya min 45 derajat. Min 45 derajat tidak memenuhi. Karena apa? Karena di situ kita udah ada syarat, yaitu intervalnya antara 0 sampai 360 derajat. Sehingga min 45 tidak memenuhi syarat.
Untuk K sama dengan 1, X-nya sama dengan 405 derajat. Ini juga tidak memenuhi syarat. Karena apa? Karena tadi intervalnya adalah dari 0 derajat sampai 360 derajat. Dan yang kedua, X-nya sama dengan 315 derajat. Itu min 45 ditambah dengan 1 kali 360 derajat. Nah, ini kita ingat kembali bahwa kosinus positif itu berada di kuadran 1 dan 4. Ya. Dan di situ sesuai. 45 derajat itu berada di kuadran yang pertama, kemudian 315 derajat ada di kuadran yang keempat. Jadi dapat disimpulkan bahwa himpunan penyelesaian dari sin X sama dengan setengah akar 2 itu adalah 45 derajat dan 315 derajat. Baiklah, untuk menyelesaikan rumus yang ketiga, yaitu menyelesaikan persamaan tan X sama dengan tan apa. Di sini saya berikan contoh soal. Tentukan semua nilai X yang memenuhi persamaan tan X sama dengan sepertiga akar X, di mana intervalnya adalah di antara 0 derajat sampai 360 derajat. Baik, kita coba untuk membahasnya. Tan X sama dengan sepertiga akar 3. Tan berapa yang menghasilkan sepertiga akar 3? Baik, kita lihat di sini, yaitu tabel sudut-sudut istimewa, di mana tan X itu adalah 30 derajat menghasilkan sepertiga akar 3. Kamu bisa lihat pada tabel. Nah, kemudian karena tan X sama dengan tan 30 udah sama antara ruas kiri dengan ruas kanan, maka berlakulah rumus tan X sama dengan tan alfa. Di mana dalam derajat X sama dengan alfa ditambah dengan K kali 380 derajat. Nah, kemudian alfanya kita ganti dengan 30 derajat, sehingga X sama dengan 30 derajat ditambah dengan K kali 180 derajat. Nah, kemudian kita masukkan nilai K-nya, yaitu K sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 30 derajat. Kemudian kita masukkan lagi K sama dengan 1, X sama dengan 210 derajat. Ingat bahwa tangan positif berada di kuadran 1 dan 3. Dan itu sesuai dengan hasilnya, yaitu X sama dengan 30 derajat pada kuadran yang pertama, dan X sama dengan 210 derajat itu berada pada kuadran yang ketiga. Sehingga dapat disimpulkan bahwa himpunan penyelesaian dari tan X sama dengan sepertiga akar X, sepertiga akar 3, itu adalah 30 derajat dan 210 derajat. Demikian penyelesaian kita hari ini mengenai rumus-rumus persamaan trigonometri.